Haleluya, salam sehat untuk kita semuanya. Tema firman Tuhan hari ini adalah, apakah Anda lebih setan dari setan? Sebuah perenungan dari Markus pasal 3, ayat 23-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Saudara, seringkali kita mendengar ungkapan, manusia lebih binatang dari binatang. Manusia jahat dan tidak memiliki hati nurani, atau tidak berperi kemanusiaan. Ungkapan-ungkapan itu disesuaikan dengan perilaku manusia yang tidak pantas, perilaku manusia yang penuh dengan kejahatan. Berdasarkan ayat pokok, maka kita dapat memperoleh pesan penting yang sifatnya mengkritik dan mengkoreksi manusia, serta membuat kita semua melakukan perenungan. Konteks ayat tersebut adalah tuduhan serius dari para ahli Taurat bahwa Yesus mengusir setan dengan roh Beelzebul. Tuduhan tersebut direspon oleh Yesus dengan jawaban yang memberi pelajaran berharga dan patut kita renungkan. Apa pelajaran itu? Kerajaan iblis solid dan tidak terpecah. Yesus mengakui bahwa kerajaan iblis tidak terpecah, selalu ada dalam kesatuan dan kerukunan. Saudara, ayat ini tidak bermaksud sedang memuji iblis, bukan bermaksud sedang mengagungkan iblis, tetapi Yesus secara objektif menyampaikan kelebihan dari iblis, yaitu mereka suka akan kerukunan, suka akan kesatuan, dan tidak terpecah-pecah. Yesus menyampaikan pendapatnya bahwa tidak mungkin setan saling menyerang, karena kalau hal itu terjadi, maka dapat mengakibatkan kekuatannya menjadi lemah dan tidak mampu menyerang atau merasuk manusia. Hal tersebut sangat disadari oleh iblis, sangat disadari oleh setan-setan, sehingga mereka tidak mau terpecah-pecah agar kekuatannya tetap penuh dan mampu untuk menyerang bahkan merasuk manusia. Kalau kita perbandingkan dengan Matius 12 ayat 43-45, maka nampak sekali kekompakan dari setan yang mengajak teman-temannya untuk menyerang dan merasuk manusia. Dalam ayat-ayat tersebut, kita sudah tahu ceritanya bahwa kalau ada orang yang sudah berhasil disembuhkan dari kerasukan setan, maka setan itu akan pergi mengembara dan berpotensi untuk balik kembali dengan mengajak setan-setan yang lainnya. Dan ketika ditemui bahwa orang yang dulunya dirasuk setan bersih, tidak terisi oleh firman, maka setan itu akan kembali merasuk bersama dengan teman-temannya. Demikian kompak, demikian bersatunya para setan untuk menyerang manusia. Menjadi perenungan bagi kita semuanya, berdasarkan ayat pokok kita dan juga berdasarkan Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43-45 tadi, maka perenungan yang pertama yang dapat kita lakukan adalah ternyata manusia itu bisa lebih setan daripada setan. Karena faktanya manusia sangat sulit untuk rukun dan bersatu. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, baik di lingkup keluarga, di lingkup keluarga besar, di lingkup gereja, di lingkup masyarakat, bahkan di lingkup bangsa dan negara,
potensi perpecahan itu sangat mudah terjadi. Adanya perang pernyataan, adanya saling hujat, adanya fitnah, baik secara langsung maupun di media-media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagian besar sulit sekali untuk rukun dan bersatu. Adanya keluarga, kakak kandung dengan adik kandung yang berebut warisan. Keluarga yang masih ada dalam hubungan darah, yang bertikai, yang berselisih antara satu dengan yang lainnya. Bahkan perselisihan itu bisa berkepanjangan. Sekali lagi, ini menjadi perenungan buat kita semua. Kalau ternyata kita sulit untuk rukun, kita sulit untuk hidup damai dan bersatu, kita lebih suka perpecahan, kita lebih suka keributan, maka sebenarnya kita lebih setan daripada setan. Oleh karena itu, kita harus saling mengasihi di antara semua anggota keluarga, di antara anggota masyarakat, termasuk masyarakat gereja, agar kita tidak mudah diadu domba oleh iblis, sehingga kita dikategorikan lebih iblis daripada iblis, lebih setan daripada setan. Berarti, saudara, kasih inilah kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa mewujudkan kerukunan, mewujudkan persatuan. Kita bisa menerima perbedaan, kita bisa menerima kekurangan orang lain, kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dan dengan kasih itu, maka kerukunan yang berkualitas, persatuan yang berkualitas, persatuan yang kokoh dapat selalu terwujud. Dan dengan saling mengasihi serta menjaga kerukunan, maka sebutan lebih setan daripada setan terhadap kita tidaklah terbukti. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.